jurusan Hukum Pidana Islam IAIN Sultan Amal Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang percobaan, konkursus, pengenaan pidana, dan penyertaan. Yang pertama, percobaan. Percobaan ini sudah ada dalam pasal 53 sampai pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian dari percobaan adalah suatu kejahatan yang telah dimulai tetapi belum selesai. Contohnya misalnya, si A mau mengambil TV-nya si B. Si A ini sudah masuk ke rumahnya si B secara diam-diam dan dia sudah mau mengulurkan tangannya untuk mengambil TV itu. Tiba-tiba si B ini bangun dan si A pun bergegas untuk pergi. Si A ini tidak bisa dikenakan pasal 362 tentang pencurian dan tidak bisa juga dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Makanya ada pasal 53 tentang percobaan. Jadi, peristiwa atau tindak pidana yang dilakukan si A bukan pencurian, melainkan percobaan pencurian sesuai dengan pasal 53 sampai pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian unsur-unsur dari percobaan. Unsur-unsur dari percobaan ini yang pertama harus ada niat. Yang kedua, telah terwujud permulaan pelaksanaan, artinya sudah ada ancang-ancang untuk melakukan suatu tindak pidana. Yang ketiga, tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan percobaan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu konkursus. Konkursus ini sudah ada dalam pasal 63 sampai pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa yang dimaksud dengan konkursus? Konkursus adalah seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Jadi, kalau ada satu orang yang melakukan beberapa tindak pidana, berarti itu adalah konkursus. Konkursus ini terbagi atas 3, konkursus idealis, konkursus realis, dan Vergesethandling atau perbuatan berlanjut. Jenis tipe yang pertama yaitu konkursus idealis. Konkursus idealis ini sudah ada dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa yang dimaksud dengan konkursus idealis? Yaitu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu ia melanggar beberapa perbuatan atau ketentuan pidana. Contohnya misalnya seseorang yang memperkosa anak di bawah umur. Akibat hukum yang timbul dari satu orang di satu perbuatan ini ada 2. Yang pertama, dia bisa kena tentang pemerkosaan. Yang kedua, dia bisa kena undang-undang tentang perlindungan anak. Nah, ini yang dimaksud dengan konkursus idealis. Jenis tipe yang kedua yaitu konkursus realis. Konkursus realis ini sudah diatur dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan antara konkursus idealis dengan konkursus realis ini, kalau tadi kan konkursus idealis satu orang yang melakukan satu perbuatan, tetapi satu perbuatan dapat melanggar beberapa perbuatan pidana. Nah, kalau konkursus realis tetap satu orang melakukan perbuatan, tapi yang dilakukan adalah perbuatan pidana yang berlainan, dan di antara semua perbuatan itu belum ada yang dikenakan hukuman atau diperiksa di persidangan. Contohnya, ada satu orang dalam kurun waktu 1 tahun dia melakukan pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Tetapi itu dilakukan oleh seseorang dalam kurun waktu yang tidak lama. Nah, itulah yang dimaksud dengan konkursus realis. Jenis tipe yang ketiga yaitu Vergesethandling atau perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut ini sudah diatur dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut? Yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan, tetapi perbuatan itu harus sama atau sejenis, dan jangka waktu perbuatan itu tidak berlangsung lama. Contohnya, dia melakukan perbuatan yang berulang-ulang dengan tipe yang sama. Misalnya seorang kasir yang mencuri uang sebesar 10.000 dan besoknya dia mencuri 10.000, besoknya lagi dia mencuri 20.000 dan besoknya lagi dia mencuri 300.000, 1 bulannya lagi dia mencuri 1 juta. Nah, itulah yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut. Jadi,
Ini perbedaan antara 3 jenis konkursus tersebut. Selanjutnya yaitu pengenaan pidana. Teori pengenaan pidana ini biasanya yang harus memberikan adalah jaksa atau hakim, terutama hakim karena hakim yang akan memberikan putusan dan punishment apa dan berapa jumlah yang akan dijalani seseorang ketika terjadi tindak pidana. Dan pengenaan pidana yang pertama yaitu asas absorpsi. Apabila seseorang melakukan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman, maka hanya dijatuhkan satu delik hukuman, seolah-olah meliputi atau menghisap pidana lain yang diancamkan. Hukuman yang dijatuhkan adalah ancaman hukuman yang terberat. Lain halnya dengan asas kumulasi. Apabila seseorang melakukan beberapa delik yang masing-masing dengan hukuman, maka tiap-tiap delik dijatuhkan berupa jumlah hukuman. Asas kumulasi ini tidak boleh seseorang dipidana lebih dari 20 tahun, karena ini sudah menjadi aturan seseorang tidak bisa dipidana lebih dari 20 tahun. Yang ketiga yaitu asas absorpsi yang dipertajam, yaitu jumlah hukuman dari absorpsi ditambah dengan 1/3 dari hukuman yang dijatuhkan. Yang terakhir yaitu asas kumulasi diperlunak. Asas kumulasi ini sama halnya dengan asas kumulasi tadi, hanya saja ini diperlunak. Contoh misalnya seseorang dalam kurun waktu 3 tahun melakukan tindak pidana tetapi tidak pernah ditangkap. Misalnya tindak pidana yang dia lakukan yaitu pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Jika dijumlahkan semuanya misalnya 22 tahun, kita tidak bisa mempidanai seseorang melewati batas dari hukuman terberat yaitu 20 tahun karena ini sudah menjadi ketentuan hukum. Kita tidak bisa mempidanai seseorang melebihi dari 20 tahun. Materi terakhir yaitu penyertaan. Apa sih perbedaan penyertaan dengan konkursus? Kalau penyertaan itu satu tindakan dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi kalau konkursus, satu orang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana. Adapun jenis-jenis hubungannya adalah yang pertama bersama-sama melakukan suatu kejahatan. Yang kedua, satu orang mempunyai kehendak dan rencana satu orang lain untuk melakukan tindakan. Misalnya, si A mau membunuh si C. Karena si A ini tidak berprofesional untuk membunuh, maka dia membayar si B untuk membunuh si C. Ini juga yang termasuk penyertaan. Yang ketiga yaitu seseorang saja yang melakukan tindakan, tapi orang lain membantu. Misalnya pencurian, satu orang berjaga-jaga, satu orang mencuri. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi percobaan, konkursus, pengenaan pidana, dan penyertaan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.